1 Madang Suku 2, LPTK Unsri, NIM 0627 4882 3260 65. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ceria. Sehat semuanya? Sehat. Sudah makan belum? Ya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu dipimpin Bari. Silakan. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan satu orang maju untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pilih, silakan. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, kemarin kita kan sudah belajar pertemuan pertama. Siapa yang masih ingat? Baru materi pertama kemarin? Ya, coba berdiri. Keanekaragaman hayati adalah seluruh komponen makhluk hidup yang menyusun faktor-faktor yang ada di bumi ini. Contohnya komponen fauna, flora, dan manusia. Nah, dari 3 komponen ini mereka memiliki peran mereka tersendiri. Contohnya flora untuk mempersejuk udara yang ada di dunia ini, fauna untuk bahan pangan dan untuk memperseimbang juga kehidupan di bumi ini, dan manusia sebagai penengah dari itu semua. Ya, Pak. Ini Nopan mungkin, Nopan tambahkan titik, sudah itu M, silakan Nopan dulu. Keanekaragaman terdapat 3 jenis. Yang pertama itu keanekaragaman flora Indonesia, yang kedua fauna Indonesia, dan yang ketiga mikroorganisme Indonesia. M. Ya, silakan. Keanekaragaman hayati memiliki 3 jenis, yaitu keanekaragaman hayati flora, fauna, dan juga keanekaragaman hayati Indonesia. Cukup. Aplaus untuk teman kita. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang apa itu ekosistem sungai. Ekosistem sungai di situ merupakan salah satu ekosistem yang produktif dan beragam di dunia. Sungai menyediakan jalur air mengalir melalui berbagai jenis lingkungan. Komponen ekosistem sungai diantaranya ada air, apalagi sungai, pada sungai air, apalagi nak? Ikan di dalamnya, air, substrat dasar sungai, ada vegetasi riparian, makhluk hidup. Nah, kalau dibahas dari air, apa sih fungsi air tersebut di sungai? Ada yang bisa bantu? Sungai, dari sungai air untuk apa? Untuk seluruh kehidupan yang ada di sekitar
sekitar sungai tersebut, Pak. Contohnya? Ya. Air itu juga berfungsi untuk ikan, untuk makhluk hidup yang ada di ikan, dan manusia-manusia yang ada di sekitar sungai tersebut. Mungkin mereka minum dari sungai itu, diambil lalu direbus untuk dijadikan, mungkin tidak hanya minum, tetapi juga untuk memasak. Oke. Ada lagi? Alex? Fungsi air sungai itu mempunyai banyak manfaat. Di antara lain, air sungai bisa dijadikan untuk mencuci baju, bisa dijadikan sebagai untuk minum. Ada lagi? Dan Cukup? juga untuk mandi. Cukup? Ya, untuk hari ini siapa yang nggak hadir? Ya, jadi di situ dari materi yang tadi disampaikan, di situ ada air bersih itu memang penting untuk kehidupan, tentunya untuk mencuci, untuk memasak, terus pada air tersebut untuk kelangsungan ekosistem spesies ikan. Ya, itu. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini adalah melalui penayangan video. Nanti setelah video ditayangkan, jadi silakan kalian amati apa yang terjadi pada ekosistem air tersebut. Ya, sebelumnya ada pertanyaan dari Bapak. Apa kalian pernah melihat sungai Komering ketika airnya bersih? Apa yang ada di spesies ikan tersebut? Ada banyak, Pak. Contohnya ada ikan betok, ada ikan sepat, ada ikan bau kecil atau ikan hindik yang kita sebut jika di sekitar kita atau bahasa Komeringnya ikan hindik, dan juga ada banyak ikan seluang seperti itu, Pak. Alex? Hampir sama, Pak, tetapi di ikan sungai Komering juga mempunyai banyak jenis ikan. Di antaranya lain ikan betik, Ya. dan ikan apa namanya, Pak? Ikan bawal, Pak. Ada lagi? Siti, menambahkan? Ikan-ikan yang ada di sungai? Setahu Siti saja lama. Di sungai itu ada ikan seruang, betok, patin, ikan nila. Terus selanjutnya apa saja yang kalian lihat ketika ekosistem tersebut di Sungai Komering, spesies ikan, dan apa peran sungai bagi kehidupan manusia? Perannya untuk apa sungai tersebut? Peran sungai? Perannya ada banyak, Pak. Contohnya digunakan manusia untuk mandi, kemudian airnya bisa untuk memasak dan lain sebagainya, Pak. Ada lagi? Ada lagi? Saya peran Sungai Komering. Sungai lah, tidak harus Komering, tapi kan berhubung tempat kita di Sungai Komering, perannya untuk apa? Bisa untuk mencuci baju, memasak, air direbus untuk masak. Ada lagi? Putri? Ya, silakan. Manfaat sungai itu banyak digunakan oleh masyarakat, mulai dari mencuci, mandi, sebagai sumber air minum, hingga sebagai pelestarian. Masyarakat juga telah memanfaatkan sungai sebagai tempat penampungan air, sarana transportasi, rekreasi, dan sumber irigasi bagi petani. Oke. Jadi irigasi di situ untuk apa, Putri? Untuk mengairi sawah. Oke, selain mengairi sawah di situ. Untuk Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ya, tapi sebagai sumber air, sebagai sumber listrik, sebagai sumber air untuk produksi pangan. ya, berarti fungsi air tersebut banyak. Bukan hanya untuk minum, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pembangkit tenaga listrik, air yang jelas di situ. Tuh. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Tugas kalian mengamati apa yang ada di video tersebut, kemudian nanti dirumuskan masalahnya apa.
di situ. Setelah itu siswa melakukan presentasi, ya, diharapkan presentasi apa yang didapat dari itu. Siap? Ya. Silakan bentuk kelompok dulu. Silakan bentuk kelompok dulu. Kelompok. Ini mejanya digabung jadi satu. Silakan. Kelompok. Dalam satu kelompok ini satu saja. Diamati dulu, jangan. Silakan ditulis nama kelompoknya. Assalamualaikum teman-teman, tahu tidak keanekaragaman hayati di Indonesia dan juga di dunia ternyata sekarang banyak yang sudah terancam punah loh. Mau tahu apa saja ancaman keberadaan keanekaragaman hayati? Pada video kali ini, kita akan membahas dua hal, yaitu ancaman pelestarian keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Kita mulai dari yang pertama dulu, ancaman keanekaragaman hayati. Di antaranya, yang pertama adalah perubahan habitat. Perubahan habitat dalam suatu ekosistem. Dari sini ada yang bisa jelaskan kenapa kok bisa perubahan habitat ancaman keanekaragaman hayati? Ada? Ya. Perubahan habitat disebabkan oleh pembangunan di kota-kotaan sehingga membuat hutan-hutan tersebut berubah menjadi pemukiman warga, sehingga ekosistem pada tumbuhan maupun hewan itu tidak Kurang. ya akan berkurang tempat Ada kelangsungan lagi? hidup. Cukup. Ya, silakan baru. Ya, pada ancaman keanekaragaman hayati pada materi perubahan habitat, di sini yang kita bahas adalah tentang alamnya saja. Contohnya pada gunung meletus. Gunung meletus menyebabkan beberapa habitat hewan tersebut atau ekosistem hewan menjadi sangat terancam. Padahal itulah yang menyebabkan perubahan habitat. Contohnya saja gunung yang sedang pada tahun 2004 ada longsor Aceh atau tsunami pada waktu itu yang membuat perubahan habitat hewan-hewan itu menjadi terancam. Contohnya lagi, letusan gunung-gunung berapi yang membuat lereng-lereng yang ada di bawah itu hewan-hewan menjadi terancam juga, seperti itu. Oke. Cukup. Ya. Ya, dari 3 orang tadi yang sudah masalah menerapkan ancaman keanekaragaman hayati. Jadi apa sih dari dampak di situ apa pada manusia? Semakin misalkan ya di hutan misalkan ditebang, apa yang terjadi pada manusia? Jadi tumbuhan atau ancaman keanekaragaman hayati termasuk tumbuh-tumbuhan intinya itu sebagai paru-paru dunia. Kita lanjut. Dapat disebabkan karena faktor alam atau juga faktor manusia. Untuk faktor alamnya sendiri, misalnya seperti gunung berapi. Ya, dari video ini apa yang kalian tangkap silahkan diisi di LKPD, nanti dilanjutkan di YouTube. Silakan diisi.
Ya. Di situ ada tambahan dari sungai. Nah, di situ. Silakan dulu. kalau iwa sih. Kan sama kan? Betul aman. Ada yang sudah? Belum. Baru sudah kelompok satu, kelompok dua. Kalau sudah boleh silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada para audiens sekalian. Di sini kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya Bahrul Hayat, di sebelah kanan saya. Selanjutnya, ya, di sini kami ingin mempresentasikan dari fakta-fakta yang kami angkat dari video penjelasan tadi. Pertama, kami mengangkat tentang ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Di sini kami mengangkat beberapa faktor. Yang pertama, hilangnya habitat, deforestasi, perubahan penggunaan lahan dan urbanisasi dapat menyebabkan kehilangan habitat alami, mengancam keberlangsungan berbagai spesies. Kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim global dapat mempengaruhi pola cuaca, musim, dan suhu, mempengaruhi ekosistem dan adaptasi spesies. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran air, udara, dan tanah dapat merusak lingkungan hidup bagi banyak organisme, menyebabkan kerugian pada keanekaragaman hayati. Yang keempat, spesies invasif. Perkenalan spesies invasif atau asing dapat mengganggu ekosistem lokal dan mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies asli. Selanjutnya, overexpoliasi, berlebihan terhadap sumber daya alam seperti penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengancam keberlangsungan populasi spesies tertentu. Yang keenam, penyakit. Penyakit yang menyerang tumbuhan dan hewan dapat menyebabkan penurunan populasi dan bahkan kepunahan. Terakhir, ketidakkeseimbangan ekosistem. Aktivitas manusia yang tidak seimbang dapat mengubah dinamika ekosistem, menyebabkan perubahan yang merugikan bagi keanekaragaman hayati. Ya, itu tadi adalah umum tentang ancaman keanekaragaman hayati. Tetapi yang kita angkat kali ini adalah ancaman keanekaragaman hayati yang ada di sungai. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang ada di sungai melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, pencemaran air. Contohnya limbah industri, pertanian, perkantoran, dan pencemaran lainnya. Yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Deformasi dan perubahan penggunaan lahan di sepanjang sungai dapat mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi banyak spesies. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Yang kelima, alien spesies. Yang keenam, perubahan iklim. Upaya konservasi sungai melibatkan pengelolaan air yang berkelanjutan, resortasi habitat, pengendalian pencemaran, dan perlindungan spesies. Dalam keanekaragaman hayati yang ada di dalam air ada beberapa contoh ikan. Yang pertama, ikan tombro, yang kedua ikan bawal, yang ketiga ikan betik, yang keempat ikan betutu, yang kelima ikan bawar, 6 ikan wader, 7 ikan belida, 8 ikan gurame, 9 ikan berilis, dan 10 ikan mas. Dari permasalahan tadi, ada pula cara kami memecahkan permasalahan-permasalahan ancaman keanekaragaman hayati yang ada di sungai. Antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemantauan dan penelitian. Lakukan pemantauan dan penelitian terus-menerus untuk memahami secara mendalam ekosistem sungai, spesies yang mendiami sungai, dan dampak ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Yang sudah kami teliti tadi ada beberapa ikan, contohnya ada ikan wader, ikan belida, dan ikan gurame yang sudah hampir tidak ada di sungai tersebut. Dan yang masih banyak ada ikan seluang, ikan patin, dan ikan baung yang masih kami teliti, yang di situ masih banyak kehidupannya di Sungai Komering. Dari penjelasan kami tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari para audiens. Silakan yang mau bertanya pada kelompok 2. Silakan, siapa dulu? Yang angkat tangan. Ya, silakan. Habis. Apa sih pentingnya sungai bagi kehidupan kita?
Ya. Di sini kami akan langsung menjawab pertanyaan daripada kelompok satu. Apa sih pentingnya sungai bagi kehidupan kita? Sungai memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita dan ekosistem secara keseluruhan. Beberapa aspek penting dan peran meliputi: yang pertama, sumber air bersih. Sungai adalah sumber air bersih yang esensial untuk kebutuhan minum, pertanian, dan industri. Kehidupan manusia dan berbagai organisme sangat bergantung pada pasokan air yang bersih dari sungai. Yang kedua, irigasi pertanian. Sungai menyediakan air untuk sistem irigasi yang menduduki pertanian, memungkinkan tanaman tumbuh dengan baik dan meningkatkan hasil panen. Yang ketiga, sarana transportasi. Sebagai jalur transportasi alami, sungai telah menjadi rute terpanjang untuk melakukan transportasi jauh yang sudah dilakukan selama berabad-abad. Dengan menyadari pentingnya sungai, menjaga kelestarian dan berkelanjutan sungai, maka kita sudah menyelamatkan seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Dari contoh ini saja, sungai yang sudah kita selesai. Ya, bagaimana kelompok satu? Mantap. Kelompok satu? Oke? Ya. Terima kasih. Jelas sekali. Ya. Ya, terima kasih. Ya, jawaban saya silakan. Dapat M ya? Ya, silakan. Dari kelompok 3 yang bertanya, apa sih pentingnya pohon-pohon bagi manusia? Ya. Oke, di sini saya akan langsung menjawabnya. Apa sih pentingnya pohon-pohon bagi manusia? Pohon-pohon memiliki peran yang sangat penting bagi manusia dan lingkungannya, termasuk yang pertama, penghasil oksigen. Pohon merupakan produsen utama untuk menghasilkan oksigen melalui proses fotosintesis yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan semua makhluk hidup. Yang kedua, penyerapan karbon dioksida. Pohon membantu penyerapan karbon dioksida dari udara, berkontribusi dalam mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Yang ketiga, habitat dan keanekaragaman hayati. Hutan dan pohon menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Keanekaragaman ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ya, dari kelompok 3 bagaimana penjelasan dari kamu? Jelas. Terima kasih. Ya, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami akan menyimpulkan hasil presentasi kami. Dalam kesimpulan, perlu disadari bahwa ancaman terhadap keanekaragaman hayati di sungai menuntut responsif serius dan tindakan bersama untuk melestarikan ekosistem sungai. Kita harus yang pertama menerapkan konservasi habitat, lindungi dan pulihkan habitat alami sungai, termasuk daerah riparian dan hutan di sekitarnya. Yang kedua, pengelolaan air yang berkelanjutan. Terapan pengelolaan air yang bijaksana untuk mempertahankan aliran air dan menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Yang ketiga, pencegahan pencemaran. Tingkatan kontrol dan penggunaan pencemaran air dengan menetapkan regulasi yang ketat dan melibatkan partisipasi masyarakat. Yang keempat, praktik perikanan berkelanjutan. Terapkan praktik perikanan yang berkelanjutan termasuk pemberantasan penangkapan ikan yang dilindungi habitat pemijahan. Yang kelima, edukasi terhadap masyarakat. Tingkatan edukasi kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampak positif dapat dihasilkan dari tindakan konservasi. Dengan kolaborasi, kesadaran, dan tindakan bersama, kita dapat memastikan bahwa sungai sebagai bahan integral dan kehidupan kita tetap lestari, mendukung keanekaragaman hayati, dan memberikan manfaat bagi kehidupan kita dan sampai cucu-cucu kita nanti. Ya, dari penjelasan atau kesimpulan dari kami tadi, jika ada salah kata, kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Silakan duduk. Jadi dari kelompok yang sudah maju, siapa yang berani mau menyimpulkan keseluruhan yang didapat pada presentasi hari ini? Silakan. Ya, silakan. Ya. Coba. Dari seluruh kesimpulannya, yang tentunya yang pertama menerapkan konservasi habitat, yang kedua pengelolaan air yang berkelanjutan, yang ketiga pencegahan pencemaran, yang keempat praktik perikanan berkelanjutan, yang kelima edukasi masyarakat dari kelompok kedua.
dari kelompok selanjutnya yaitu ada pentingnya ekosistem bagi manusia sebagai dan maupun hewan dan tumbuhan. Yang terakhir kesimpulannya yaitu kawasan terbesar di Indonesia dengan cara berkolaborasi, kesadaran dan tingkat bersama. Kita dapat memastikan bahwa sungai dapat menjadi bahan integral dari kehidupan kita, tetapi lestari mendukung keanekaragaman hayati dan memberikan manfaat dan generasi yang akan datang. Seperti itu Pak Dwi. Oke, terima kasih. Baru silakan kembali ke tempat. Ada lagi? Silakan. Ya, Putri menambahkan. Silakan Putri maju ke sini, Pak. Jadi dari kesimpulan semua kelompok yang pertama itu adalah dengan menggunakan metode Ancaman keanekaragaman hayati. pertama itu ancaman keanekaragaman hayati, yang kedua itu pengelolaan air, yang ketiga praktik ikan berkelanjutan, yang keempat edukasi pada masyarakat. Terus Dari kelompok dua itu pentingnya ekosistem bagi manusia maupun hewan. Yang terakhir itu ancaman terbesar di Indonesia. Karena Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati dengan potensi tertinggi. Akan tetapi, kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia terus mengalami ancaman. Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat kerusakan alam yang sangat tinggi, dengan masalah utama berupa rusaknya habitat dan kepunahan berbagai jenis spesies. Kondisi ini menyebabkan penurunan angka keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. terima kasih Putri. Aplaus untuk teman-temannya. Untuk pertemuan hari ini kita cukup, tapi sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini kita akan melanjutkan post-test. Silakan dikerjakan. Ya, sudah semuanya? Sudah. Hari ini kita tutup pelajaran pada hari ini dengan kata-kata alhamdulillah. Lupa pembelajaran selanjutnya kita tentang pemanasan global. Bapak akhir, sebelum diakhiri kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat dan berguna nanti. Dibimbing doa sebelum pulang. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.